Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali kita di acara Sela akan punya waktu untuk menyembah Tuhan bersama-sama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesegaran buat kita. Mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore ini, kesempatan kami boleh datang menghampiri Engkau di tempat kudus-Mu. Dan kami tahu kalau Engkau berbicara, Engkau menjamah hati kami, maka Engkau memberikan kekuatan, kesegaran, damai sejahtera-Mu, kelimpahan surga Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Saudara, sore hari ini kita akan melihat dua ayat firman Tuhan dari Efesus pasal yang ketiga, ayat 20 dan 21. Satu ayat yang sering kita dengar, ini adalah ayat kunci pada waktu kita melakukan doa puasa bersama tahun yang lalu, ya, di mana kita belajar bersama-sama dari kitab Efesus. Dan hari ini saya ingin membagikan dari sisi yang berbeda, kebenaran firman Tuhan yang begitu kaya, saudara. Ya, saudara, setiap kali saudara membaca firman Tuhan, jangan berpikir karena saudara sudah pernah membacanya, saudara sudah pernah belajar, bahkan saudara pernah ambil waktu satu musim mungkin mempelajari satu buku tertentu dan saudara sudah habis mencerna kebenaran itu. Karena firman Tuhan itu begitu luar biasa, dan saya percaya sore hari ini kalau kita kembali mendengar ayat-ayat ini dan Tuhan mulai berbicara, Roh Kudus sendiri mulai memeteraikan kebenaran-kebenaran, ya, permata-permata yang berharga itu dan masuk ke dalam kehidupan di dalam hati saudara. Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan, bagi Dialah, bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan doakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ayat 20 ini mengatakan bahwa kalau kita mampu untuk melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, dimulai adalah bagi Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu suka menjawab doa kita. Tuhan suka untuk melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Karena pada waktu kita berdoa, pada waktu kita berpikir, pada waktu kita melakukan segala yang kita lakukan dan kita lakukan bagi Dia, maka Tuhan mendapatkan kemuliaan. Tuhan ditinggikan. Dan bukankah itu juga menjadi kerinduan kita? Jadi fokus pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, seringkali kita lupa bahwa tujuan Tuhan menjawab doa kita hanya sekedar buat kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan melakukan itu bagi Dia. Dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kata jauh lebih banyak ini di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah far more abundantly. Jadi terjemahannya kita kira-kira jauh melebihi apa yang melimpah. Melimpah itu sudah melebihi banyak. Jadi kalau dikatakan jauh lebih dari yang melimpah, pasti luar biasa banyaknya. Ya. Jadi itu adalah apa yang Rasul Paulus katakan kepada kita yang berdoa dan yang berpikir. Dikatakan Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih luar biasa daripada apa yang kita doakan ataupun kita pikirkan. Nah, saudara, tapi seringkali kita memaknai ayat ini kalau jauh lebih luar biasa itu artinya kalau saya minta satu diberi dua atau diberi tiga, ya. Tapi saya ingin beritahukan kepada saudara, kadang yang Tuhan lakukan, saudara minta satu hal tertentu, Tuhan berikan tiga hal tetapi berbeda, saudara. Ya, saudara mungkin berdoa minta teman, tapi Tuhan mungkin berikan kepada saudara bukan seorang teman, ya, tetapi saudara diberikan 4 orang yang perlu saudara jangkau, ya. Jadi saudara, Tuhan berikan lebih banyak, tapi Tuhan berikan sesuatu yang mungkin saudara tidak pernah pikirkan, ya. Hari-hari ini mungkin sebelum kita masuk kepada musim pandemi ini, saudara berdoa untuk keintiman dengan Tuhan. Tuhan, aku mau untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, aku mau mengenal pribadimu. Dan Tuhan berikan kepada saudara waktu di rumah, di mana saudara punya kesempatan untuk punya keintiman dengan Tuhan. Kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita pikir kita doakan, Tuhan punya cara untuk menggenapinya dengan cara yang sangat berbeda, ya. Jadi ayat 20 yang mengatakan bahwa Dia
mampu untuk melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih berlimpah daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan itu sangat kreatif. Dia memberikan kepada kita dengan kelimpahan, tetapi kita seringkali surprise, kita seringkali terkejut dengan apa yang Dia berikan buat kita. Ya, tetapi apa yang Dia berikan itu baik, saudara, buat kita. Ya, dan cara Dia lakukan itu nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya saudara, apa yang dia lakukan dalam kehidupan kita tidak jauh-jauh dimulai dengan apa yang Dia sudah berikan buat kita. Saudara, seringkali kita tidak suka ya. Tuhan, saya tidak suka dengan apa yang saya punya. Tetapi Tuhan memulai dengan melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih luar biasa daripada apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah kalau kita yang kita juga anggap biasa ini, Tuhan bisa melakukan perkara yang luar biasa dengan caranya, maka kemuliaannya adalah bagi Dia. Ya, di ayat 21 dikatakan bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun temurun sampai selama-lamanya. Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita bahwa kalau Tuhan menjawab doa kita, kalau Tuhan melipat gandakan apa yang kita pikirkan, kalau Tuhan buat hal-hal yang luar biasa, maka tujuannya adalah bagi Dia dan bagi kemuliaannya. Ayat 20 dimulai dengan kata bagi Dialah, ayat 21 dimulai dengan kata bagi Dialah kemuliaan. Jadi artinya saudara, bahwa lewat kehidupan kita yang terbatas, Tuhan lewat doa-doa kita, lewat pemikiran kita melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa, sehingga apa yang Dia lakukan membuat setiap orang, termasuk diri kita sendiri, tertegun, tercengang-cengang, dan mengatakan kalau ini bisa terjadi, sungguh hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Sehingga apa yang kita sanggup untuk lakukan punya dampak kekekalan. Apa yang kita akhirnya lakukan punya kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, biar perbuatan baikmu dilihat semua orang. Saudara, Tuhan mau menyatakan perbuatan-perbuatan kita yang luar biasa yang kita lakukan di dalam Dia. Itu tujuan akhirnya orang melihat, bukan mengatakan engkau hebat, tetapi orang melihat dan mengatakan, aku tahu engkau, kalau engkau mampu melakukan hal ini, ada kuasa yang bekerja, ada siapa yang tolong engkau. Dan buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu kesempatan untuk kita datang dan kita explain, kita boleh bagikan, hey, saya punya kekurangan, saya punya kelemahan sama seperti engkau. Tetapi pada waktu saya berdoa, Tuhan mampu untuk melakukan jauh lebih besar daripada apa yang saya doakan. Dan ini adalah hasil di mana Tuhan dan hanya Tuhan yang sanggup melakukannya dalam kehidupan saya. Dan berita itu, cerita itu perlu didengar oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biar Tuhan melimpahkan begitu banyak perkara, sehingga begitu banyak cerita yang saudara bisa ceritakan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita-cerita di mana Engkau melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih melimpah, jauh lebih daripada apa yang kami pikir. Kami pikir A, Engkau lakukan triple B, Engkau melakukan sesuatu yang sangat di luar daripada apa yang kami pikirkan. Dan Engkau melakukan dengan cara yang luar biasa. Tuhan, kami mengizinkan Engkau untuk melakukan apa yang hanya Engkau lakukan. Supaya Tuhan, lewat kehidupan kami, nama-Mu boleh dipermuliakan. Dari jemaat, dan itu turun-temurun sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.